Masih nggak berubah, Dra. Si goblok Apple goblok. Lo yang goblok. Yes, flare memang selalu menjadi watermark Apple. Nanti kita akan bahas detail soal ini. Dan itu adalah salah satu hal yang tidak berubah pada iPhone seri 17. Udah 17 loh. Namun di video ini, kami akan membahas iPhone 17 Pro Max, hal-hal yang improve di iPhone 17 Pro Series, dan yang tidak ada improvementnya. Jadi setelah video ini, Anda akan dapat sebuah insight yang mungkin Anda tidak dapatkan di review-reviewer lain. Yang kebanyakan dari mereka adalah fanboy Apple terselubung. Karena kami adalah pengguna setia Android. Sampai iPhone 17 ini pun, Apple tidak mampu membuat kami pakai sebagai daily driver. Walaupun, buah-buahannya dapat digunakan merekam untuk profesional. Tapi menurut kami, hasilnya belum sebaik Android flagship yang ada. Karena kami sudah compare. Nanti kami buktikan. Nah, kemarin kita pick up di Central World Thailand. Sudah pada ngantri iPhone nih, para Appler Thailand. Appler Thailand pada ngantri. Tapi nggak terlalu rame ya. Disediain line sebanyak itu, cuma nggak rame. Bersama sahabat-sahabat kami tech YouTuber, karena dari pagi lumayan melelahkan. Nah, untuk video unboxing Anda bisa tap tombol I di kanan atas. Nah, karena iPhone 17 yang Pro Series mengalami perubahan amat drastis pada desain internalnya, perubahan yang paling besar adalah perubahan desain sandwich ke unibody yang balik ke iPhone jadul iPhone 6. Yang akhirnya penampakan iPhone Pro Series berubah setelah berapa generasi itu. Ya walaupun tidak ada berubah di layout kameranya, masih boba 3 biji itu. Bahannya downgrade dari lapisan titanium jadi aluminium unibody yang membuat lebih gampang baret. Ya soal ini Anda sudah tahu semua, apalagi di ujung-ujung kamera bumpnya. Dan sayangnya aluminium itu gampang penyok. Ada banyak kejadian orang-orang iPhone terbaru jatuh langsung penyok. Bahkan ada yang sudah bending ujungnya karena jatuh. Yap, walaupun di band tes Om Botak survive, tapi Om Botak gak nyoba di bagian ujungnya. Karena memang aluminium itu pada dasarnya tidak lebih kuat dibandingkan titanium. Apalagi stainless steel. Namun kami tahu, kenapa Apple tidak memakai stainless steel. Alasannya adalah, aluminium itu lebih enteng. Yap, dengan aluminium aja beratnya seberat ini. Ini lebih berat daripada iPhone 15 Pro Max. Apalagi kalau pakai stainless steel. Nah, yang kami suka, bump besar ini dengan pintar, Apple membuat antena mengelilingi. Jadi mungkin sinyal jadi lebih baik. Lalu bump sebesar ini apa isinya? Kamera periskop yang membesar modulnya. Yang membuat flash dan sensor LiDAR yang menyelengsong ke kanan. Yang tidak ada tambahan penggunaannya dipindah jauh ke kanan. Cuma hanya karena ruang hardware-nya yang tidak cukup. Perpindahan flashnya membuat pada jarak dekat, foto pakai flash akan terlihat bayangan lebih daripada seri sebelumnya. Ini foto di posisi yang sama lawan seri sebelumnya. Namun kalau agak jauh, masih aman. Walau terlihat bayangan lebih, ya masih tipis-tipis lah. Nah, ruang sebesar ini berbahan aluminium yang gampang baret, amat riskan sekali. Bahkan di unit demo toko, sudah ada yang baret. Kami sangat menyarankan untuk menggunakan casing yang juga menutupi bagian itu. Sudah pasti karena iPhone kemahalan ini, harus Anda lindungi dengan casing yang berkualitas juga. Ini casing menggunakan salah satu materi terkuat di bumi, yaitu grafin. Mempunyai teknologi anti menguning dan bentukannya amat menarik-menarik sekali. Dan ada garansi 2 tahun lagi. Anda bisa membelinya di YouTube Shopping di bawah. Nah, karena pakai unibody, untuk dapat meloloskan NFC dan wireless charging, oh iya, ini powerbank juga menarik. Bisa wireless charging dan nempel kuat di belakang, dan bisa colok juga dengan daya segini. Bahannya besi yang berkualitas. Untuk powerbank ini, link ada di shopping di bawah ya. Nah, Apple membuat kaca hanya seluas ini. Dan karena posisi koil wireless charging di sini, berikut magnet buat MagSafe. Yang entah kenapa ini magnetnya ada bolong 2. Ya memang di 16 Pro juga ada bolong sih, tapi nambah 1 nih di 17 Pro Max bolongnya. Nah, karena bagian ini khusus itu, maka terlihat mudah tertekan di bagian sini. Karena memang itu bagian tanpa tulang aluminium. Kaca yang ada di sini pun membuat perbedaan warna kalau dilihat di berbeda sudut pandang. Dan kaca yang finish matte ini akan mudah tergores. Yap, yang berbekas itu adalah serbuk dari besi yang menempel pada kaca. Kaca matte ini macam amplas yang mengamplas besi. Jadi yang mudah tergores adalah bagian unibody-nya aja.
kacanya aman, akan terlihat lebih jelas di warna yang gelap. Kalau yang putih maupun orange, sedikit tersamar. Tapi tetap ya, casing berkualitas itu penting. Nah, gimana performanya? Terus gimana kepanasannya? Memang akhirnya Apple peduli dengan ini, dengan menghadirkan Vapor Chamber atau VC, yang lama hadir di device-device Android. Yang lucunya, VC-nya itu menempel pada baterai. Jadi bisa modifikasi nih VC-nya jadi lebih baik kali ya. Karena itu bagian yang terpisah. Yang hasil stress testnya, ya belum 90%, tapi ini jauh membaik ya. Dan secara kepanasan ini benar-benar improve dibanding generasi-generasi sebelumnya. Memang telat sekali Apple, baru pakai Vapor Chamber. Yang Android sudah bertahun-tahun duluan. Nah, ngomongin performa, Bionic A19 Pro mendapati kenaikan signifikan dengan A18 Pro. Jadi ya naik performa dan makin stabil. Kalau dibandingkan chipset Android flagship, termasuk 8 Elite Gen 5 yang dalam pengetesan kami menggunakan Xiaomi 17 Pro, bukan yang Pro Max. Dan ada satu chipset lagi yang belum hadir, penerus Dimensity 9400. Yes, Dimensity 9500. Nanti mungkin di review Vivo X300 series dan Oppo Find X9 series ya. Mantep nih chipset. Sekarang ke layarnya. Layarnya masih pakai Super Retina XDR yang diimprove lagi keterangannya. Dan ada lapisan anti-reflektifnya yang masih tidak lebih baik dari Samsung punya. Tapi namanya kaca pasti rentan pecah dan baret. Pun juga warna biru yang dihasilkan layar itu sangat bahaya dampaknya untuk mata. Kami selalu pakai screen protector ini. Ini XDR5. Screen protector ini diperkuat dengan grafin juga. Dan dia menahan warna biru sampai level 60 atau CPF 60 yang bisa improve sleep score Anda. Kami rekomendasi ini. Link ada di shopping di bawah ya. Nah, gimana speakernya? Oh iya, tapi kan kami punyanya 16 Pro, bukan yang Max. Ya kita beli aja. Karena menurut kami yang Max ini gede banget. Untuk bawa kemana-mana nggak enak, spek kamera sama, cuma beda besaran layar dan baterai. Dan langsung pasang XDR5 ini. Ini mudah sekali, kami suka sekali. Udah gitu dia melindungi blue light, jadi mata kita aman. Dan tidak ada perbedaan warnanya. Nah, coba kita dengar. Ada improvement sedikit, namun tidak signifikan. Kalau dibanding abangnya, Pro Max. Yap, tidak jauh beda ya. Kalau abangnya lawan S25 Ultra, Yap, S25 Ultra ini memang bagus speakernya. Ya, Anda bisa judge sendiri dengan earphone atau headphone Anda. Dan katanya iPhone bisa charge 40 watt dan 50% dalam 20 menit. Ya, kita coba aja. Ini pakai charger amat menarik. Udah universal, 40 watt, dan pakai teknologi GaN. Kita buka, isinya ada adaptor masing-masing jenis colokan dunia. Ada pouchnya dan kepala chargernya. Ini enteng banget ya. Nah, kita coba charge dari 0%. Kita mulai. Oke, udah 20 menit dan kita lihat. Loh, kok nggak sesuai iklan nih? Padahal kalau kita cek bener kok pakai protokol PD 40 watt. Tapi ya sudah pasti handphone itu melihat sikonnya. Mungkin ruangan kami kurang sejuk dan speed chargingnya menyesuaikan suhu iPhone-nya. Tapi ini charger rekomen banget sih. Selain harganya amat menarik dan berat kepala chargernya ini ringan sekali. Dengan adaptor-adaptornya hanya segini beratnya. Pun juga bisa charge handphone Android Anda. Ini rekomen. Link ada di YouTube Shopping di bawah. Oke, sekarang ke kameranya. Perubahan signifikan kamera yang signifikan ya. Hanya kamera depan yang memakai sensor kotak 1:1. Macam di Insta360 Go dari seri 1 sampai 3. Insta360 Go 3S dan Ultra sayangnya udah pakai sensor 16:9. Yang harus milih kalau mau vertikal gini, horizontal gini. Oh iya, kami akan buat video komparasi action cam ini melawan DJI Osmo Nano. Dan smartphone dong, tunggu videonya di channel kami. Nah, dengan sensor kotak, Anda bisa rekam vertikal dan horizontal tanpa ganti posisi handphone.
Dan di app Blackmagic bisa pilih open gate dan rekam full ngotak. Yang ini perbandingannya. Sebenarnya jadinya menjadi lebih lebar sedikit ya. Dan secara kualitas masih sama-sama aja. Yap, namun karena akan terlalu panjang videonya, maka dilanjutkan di part kedua ya. Mohon tekan tombol like dan terima kasih telah menonton.